Kalau di penghujung 5 tahunan nanti tidak direalisasikan, tentu tanda kutip masyarakat akan berikan punishment. Tidak ada lagi 2 periode. Kalau Anwar Hafiz harus mengeksekusi programnya yang Nambaso itu, yang Nambaso itu sama Gitron 2 ini Nambaso. Terus hari pertama nih yang dieksekusi awal itu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Tinggal gubernur ya yang kalau gubernur beliau eksekusi hasil janji-janjinya beliau, saya anggap luar biasa beliau. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, podcast Warga Sulteng. Jadi insya Allah ini kita akan membahas terkait kemarin kan pelantikannya Anwar Hafiz ya, tanggal 20 Februari 2025. Ya. Bagaimana tanggapan saudara Abang Ifal ini? Ini tokoh pemuda dan salah satu ketua Lamahu di Parigi Motong. Beliau kita minta tanggapan terkait pelantikan Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih. Kalau saya ini dengan beliau ini cukup dapat chemistry ya, karena beliau ini salah satu orang terkece di Parigi Motong. Kita ini membahas terkait Gubernur Sulawesi Tengah dulu. Jadi begini, kalau menurut pandangan kami sebagai ketua organisasi dan selaku masyarakat Parigi Motong Sulawesi Tengah, tentunya sangat mengapresiasi terjadinya proses pelantikan yang kali ini pemimpin Sulawesi Tengah itu ada yang baru. Yang baru ya? Yang baru. Tentunya melihat kondisi ini, tentunya kami bangga. Walaupun Sulawesi Tengah ini masih belum setara dengan daerah lain. Ada harapan warga Sulteng ini dengan dilantiknya Pak Anwar Hafiz kemarin, tentunya menunggu gebrakan apa yang beliau akan lakukan ini ketika nanti beliau memimpin Sulawesi Tengah ini. Sudah dilantik, tinggal tunggu gebrakan, tunggu eksekusinya. Jadi harapannya Komio, misalnya ini kan Anwar Hafiz sudah dilantik tanggal 20. Pasti banyak janji-janji politiknya waktu kampanye ini. Harapan Komio terkait Anwar Hafiz terkait janji-janji itu bagaimana? Pertama, harus direalisasikan. Berarti harus beliau lagi. Harus realisasikan. Kenapa? Terpilihnya beliau itu tidak luput dari janji-janji yang beliau sampaikan ke masyarakat bahwa Sulteng Nambaso ini dengan segala turunannya, Nambaso kesehatannya, Nambaso biaya pendidikannya, itu harus dibuktikan hari ini. Ketika beliau nanti menjabat selama 5 tahun, kita paham bahwa setiap proses itu, setiap program membutuhkan proses. Tentunya kalau memang beliau meyakini bahwa program Sulteng Nambaso ini akan berjalan, tentu masyarakat menunggu ini apa hasilnya, direalisasikan atau hanya sebatas tagline janji. Berarti harapannya Komio sebagai masyarakat bahwa Anwar Hafiz harus mengeksekusi programnya yang Nambaso itu yang Nambaso itu sama Gitron 2 ini Nambaso, bahwa dia harus mengeksekusi baik. Kalau misalnya memang kan kita ini antara harapan dan kenyataan, kenyataannya misalnya begini berbeda ternyata apa yang dikatakan, bagaimana itu masyarakat bisa menanggapi itu? Tentunya masyarakat hari ini pintar. Dengan adanya program ini, kalau tidak direalisasikan, maka akan ada punishment yang diberikan oleh masyarakat. Rakyat hari ini pintar loh. Ketika bicara terkait realisasi, lantas seiring waktu berjalan di penghujung 5 tahun ini, kalau di penghujung 5 tahunan nanti tidak direalisasikan, tentu tanda kutip masyarakat akan berikan punishment. Tidak ada lagi 2 periode.
Kalau Kalau Pak tidak Anwar- direalisasikan, kalau Pak Anwar Hafid tidak eksekusi dengan baik program-program yang ya. dijanjikan waktu kampanye, betul. Kalau direalisasikan tentu Ya makin kuat. makin bagus. Tentu saya, apalagi politik hari ini yang beliau hadirkan, politik santun, Pak. Santun. Beliau ini kan orangnya agamis, religius. Tentunya setiap ucapan, perkataan itu beliau bisa pertanggungjawabkan. Karena beliau memang Karena beliau latar belakang basically ini dari pemahaman agama kuat. Pengalaman-pengalaman sebagai pejabat dari tingkat bawah sampai bupati beliau sudah rasa. Sekarang di gubernur. tinggal gubernur ya yang Kalau gubernur mereka beliau eksekusi hasil janji-janjinya beliau, saya anggap luar biasa beliau. gitu ya. Kami yakin bahwa Anwar Hafid akan mengeksekusi baik program-programnya itu. Sangat yakin ketika itu ada kolaborasi dengan masyarakat. Ketika janji ini relevan dengan kondisi, apalagi kondisi sekarang, efisiensi anggaran. Semoga tidak, janji ini tidak hanya sebatas janji. Efisiensi anggaran, dari mana uang yang kita mau ambil? Kalau mengandalkan PAD. Berarti Anda pesimis atau optimis? Saya tetap optimis, tetapi harus juga melihat dari semua aspek kan. Tidak boleh hanya, oh kalau saya fanatik, apalagi nanti Anwar Hafid akan menuju ke 100 hari programnya kan? ya, Apakah realisasi atau tidak? Pasti tidak semua bisa direalisasikan, Ya. tapi pasti sebagian bisa direalisasikan. Apakah Anda yakin bahwa Anwar Hafid bisa dalam 100 hari ini bisa kita lihat progres janjinya bisa ditepati gitu? kalau saya optimis sih. Optimis. Ya. Teruji beliau tuh sebagai mantan bupati 2 periode di Kabupaten Morowali. Tapi ada juga secerca harapan dan harapan dari masyarakat. Tidak hanya satu kali harapannya, ini berulang-ulang sebenarnya yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau bisa di 100 hari pertama ini yang dieksekusi awal itu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Berarti mau nyokomi bahwa Anwar Hafid dari 100 hari kerjanya ini nanti ke depan dia bisa mengeksekusi kesehatan dan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Ini yang menjadi urgensi di Sulawesi Tengah. Ketika ada janji pendidikan gratis, ternyata di sekolah itu masih membayar. Masih ada pungli. Masih ada pungutan. Diduga masih ada pungli, masih ada yang hal-hal yang tidak diaturan, misalnya sekolah tidak bisa memungut tapi dilakukan pungutan. Nah, ini yang harus kerja berat dari Pak Gubernur Sulawesi Tengah yang baru ini, Pak Anwar Hafid. Harusnya beliau ini membersihkan, sudah waktunya membersihkan birokrasi di kalangan pendidikan dan kesehatan. Itu seperti seperti Pak Deddy Mulyadi di mana? Jawa Barat. Jawa Barat atau apa ya? Pokoknya Deddy Mulyadi lah. Bahwa penting untuk mengikuti bahwa beliau cepat, belum dilantik saja beliau sudah bergerak. Tapi walaupun Pak Anwar Hafid belum bergerak ini, tapi kita yakin bahwa Pak Anwar Hafid akan mengeksekusi. Yakin, 100% saya yakin. Kenapa? Beliau ini telaten, paham tentang kondisi Sulawesi Tengah. Semoga dengan program-program yang beliau tawarkan ini, realisasinya di masyarakat yang ditunggu. Tidak hanya omon-omon. Pak Anwar Hafid bisa mengeksekusi, tidak hanya omon-omon. Tidak hanya omon-omon. Kita percaya bahwa ini kan baru mau bekerja, Pak. Baru mau bekerja. Kita ini sebagai masyarakat hanya mengingatkan Pak Anwar Hafid untuk bisa mengeksekusi baik dulu. Minimal janji-janji politik. Betul. Hari ini kan sangat ditunggu oleh masyarakat. Janji-janji yang disampaikan itu. Tentunya Pak Anwar Hafid dengan Ibu Reni ini ketika mengelontarkan janji-janji beliau ini waktu kampanye, mereka memiliki dasar, memiliki fondasi, berarti secara pengalaman
Pak Anwar Hafid iya, Dokter Reni iya, tapi bukan hanya sebatas janji. Kami menunggu, berikan mereka peluang waktu-waktu bekerja dulu. Dalam 100 hari ke depan kita lihat realisasinya, eksekusinya seperti apa. Eksekusi program dan janji politik Anwar Hafid ya, gitu ya. Harus ditunaikan. Oke. Berarti ini terakhir. Kata-kata untuk Pak Anwar Hafid dulu. Assalamualaikum Pak Gub. Kata-kata untuk Pak Gub, jangan takut melangkah karena tidak ada yang ragu dengan janji Pak Anwar Hafid, tetapi perlu eksekusi yang jelas. Oke, berarti eksekusi yang jelas Pak Gub atau Pak Anwar Hafid dan wakilnya, kami menunggu eksekusinya. Salam dari Parigi Motong dan salam dari podcast Warga Sulteng. Terima kasih.